Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Ufran, tempat tugas MTS Negeri 1 Lombok Tengah. Saat ini saya seorang mahasiswa PPG Mat 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5242111763. Dan pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 2 MTSN 1 Lombok Tengah bab 10 bermedia sosial dalam pandangan Islam. Pokok pembahasan dampak positif dan negatif bermedia sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Nanti yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita dimulai. Bismillah. Sebelum Pak Guru mengajukan, silakan yang belum masukkan tadi yang lagi silakan masukkan. Oke. Kemudian yang ada sampahnya di bawah kursinya silakan lihat. Kemudian taruh, kalau ada nih taruh sampahnya di bawah sampah. Ayo, silakan. Oke. Sebelum kita mulai kelas harus banyak aman kita. Oke, bapak kamsen dulu ya. Oke, Aldina, Anggun, Anissa, Aura, Anjan, Bintang. Oke, baik sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Oke, harapan hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, peserta didik mampu menganalisis dampak positif media sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif media sosial. Oke, sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, alangkah lebih bagusnya kita ingatkan materi sebelumnya minggu lalu tentang jenis-jenis media sosial. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis media sosial? Ingatnya Pak Guru satu-satu. Instagram. Yang kedua, Facebook. Ketiga, TikTok. Kayaknya sering main TikTok di pemerintahan. Tapi saya yang mana ya? YouTube. Yang berapa yang ditonton di YouTube? Anda video, pembelajaran bahasa. WhatsApp. Oke, terakhir. Telegram. Oke, luar biasa. Ternyata kalian masih ingat tentang pelajarannya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Pertanyaannya satu, apakah sosial media itu penting? Oke, tergantung situasinya cepat. Karena ada beberapa teman saya bilang di media sosial ada juga yang bilang penting. Tergantung situasi.
Ya, tergantung situasi. Ada yang bilang penting, ada yang tidak. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke. Sarana komunikasi, edukasi, pembelajaran di media sosial. Maksudnya, paham ya? Sangat penting. Soal yang kedua. Soal yang kedua, bagaimanakah seharusnya kita bermedia sosial? Menggunakan media sosial untuk hal yang baik seperti mencari video pembelajaran, inspirasi atau sekadar bersilaturahmi. Oke, luar biasa. Ada lain? Ada yang lain? Baiknya kita menggunakan media sosial dengan menjaga etika. Oke, berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah. Oke, ternyata bermedia sosial itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena di sosial media sudah banyak ada edukasinya, ada pembelajaran. Kalau yang sering nonton video itu ada video pembelajaran. Kalau TikTok bagaimana? Ada juga ada ceramah-ceramah, ya. Sangat penting pokoknya ya. Oke, tinggal kita bagaimana kita menggunakan media sosial secara bijak. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Oke, semua kalian silakan lihat ke depan. Ada video pembelajaran, kalian dengarkan kemudian simak ya video penjelasannya di video tersebut. Halo semuanya, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi juga pastinya menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa penjelasan mengenai dampak TIK yang akan saya bagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan bisa dirasakan dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pembelajaran. Selain itu, berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan para pelajar dan para pendidik berada dalam satu ruangan. Namun, dampak negatif yang dirasakan salah satunya adalah dapat melatih pelajar untuk berpikir pendek, karena sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut biasanya tidak diketahui oleh pelajar. Oke, sayang, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, maka selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kalian bisa berhitung? Dari 1 sampai 5 bisa? Coba kita berhitung dari sini. 2, 3, 4, 1, 2. Sini. Ya. 4, 5, 1, 2, 3. Sini. 4, 5, 2, 3. Oke, baik ya sekalian. Nanti sudah jelas ya, sudah pasti hafal ya. Oke, nanti kalian duduk atau berkelompok dengan angka yang sama. Angka 1 tentunya berkelompoknya dengan angka 1. Angka 2 kelompoknya dengan kelompok angka 2. Oke. Lalu silakan kalian duduk dengan angka yang sama.
kelompok. Ini ada Pak Guru akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini apa yang kalian lakukan itu sudah ada di sini ya. Saya baca, kemudian nanti Pak Guru akan bagikan kalian gambar. Nanti kalian gambar ini kalian diskusikan dengan kelompoknya. Oke? Ini ada tiga gambar. Kalian akan diskusikan. Setelah kalian diskusi, nanti ada presentasi. Ya, presentasi. Apa hasil diskusi kalian? Paham ya? Oke, sekalian supaya terang diskusi kalian nanti, oke, dari gambar tersebut coba kalian analisis sejauh mana dampak media sosial di masyarakat kita saat ini, khususnya kalian sebagai pelajar. Paham ya? Oke, sekalian, setelah kalian diskusi, sekarang kita masuk ke presentasi. Kalian masuk ke kelompok nanti presentasi hasil diskusi. Oke, silakan berikan urus untuk kelompok satu. Kelompok yang lain kalau lakukan tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak media sosial terhadap pelajar. Jadi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila. Media sosial memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, khususnya pada penggunaan yang tidak dapat memberikan manfaat, namun tidak menggunakan dapat menimbulkan berbagai masalah. Satu, dampak media sosial bagi pelajar. Media sosial memberikan akses cepat ke informasi dan materi pembelajaran, membantu belajar mencari referensi dan bergabung dalam komunikasi. Platform seperti YouTube adalah media yang mengajarkan pemahaman pembelajaran. Cara kita Instagram untuk ekspresi kreativitas dan komunikasi antara pelajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang kedua, dampak negatif media sosial bagi pelajar. Pertama, gangguan kesehatan mental dan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada pelajar. Yang kedua, penurunan produktivitas dan tidur. Media sosial mengganggu konsentrasi siswa, membuat mereka lebih fokus pada ponsel daripada belajar. Penggunaan larut malam juga mengganggu tidur, menyebabkan kelelahan dan menurunkan kualitas belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Media sosial digunakan untuk mencari jawaban PR itu bagaimana? Oke, pertanyaan-pertanyaan itu kalau mencari jawaban PR dari mana? Kalau kita mengambil pembelajaran, kalau kita tahu pembelajaran tidak masalah. Tapi kalau cuma sekedar pribadi saja, kita tidak dapat ilmunya. Berarti Anda bermain media sosial itu salah. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan. Banyak teman-teman kita yang bermain game hingga sampai ke 2 malam, sehingga tidurnya berkurang dan lain sebagainya.
simpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang dampak negatif dan positif bermedia sosial. Ya sekalian, bermedia sosial itu pasti memiliki dua dampak. Dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positifnya? Betul, bisa kita mencari bahan atau materi pembelajaran khusus untuk kalian yang sudah belajar. Banyak sekali referensi di media sosial. Kalau kalian misalnya yang sering nonton video, ada YouTube tentang education dengan pelajaran seperti ini. Kemudian dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Banyak sekali dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya itu adalah kecanduan bermedia sosial. Apa kata temannya tadi? Benar. Jadi terkadang ada di antara kalian tidak ada di sini, banyak loh yang bermedia sosial atau main game sampai jam 2 malam, sehingga konsentrasi belajarnya itu hasil prestasinya itu langsung ya. Tidak menggunakan media sosial. Silakan kalian atur posisi semula bangku. Saya sebelum mau duduk, paham ya materi hari ini? Guys, untuk tugasnya minggu berikutnya pertemuan kita, silakan nanti kalian amati ya di sekelilingnya, kemudian tulis apa saja dampak media sosial dan menjadi itu tugasnya. Bagaimana? Baik, senang belajarnya? Tapi sebelum kita tutup, apakah benar-benar kalian paham atau tidak? Coba sebutkan dampak positif media sosial. Oke, bisa dimanfaatkan untuk promosi, bisa dimanfaatkan untuk belajar. Bentuk negatifnya? Oke, bisa berbuat kecanduan.